Kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian untuk menyimak satu informasi terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi P3K. Untuk itu, kepada rekan-rekan sekalian, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, berita mengenai guru P3K memang sering menjadi pembicaraan pada saat ini. Hal tersebut juga termasuk dengan pembatalan guru P3K pada tahun ini. Oleh sebab itu, tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K juga perlu memahami beberapa penyebab pembatalan atau tidak jadi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa jadwal pengumuman setelah adanya sanggahan dan pengisian daftar riwayat hidup itu tidak mengalami perubahan dan tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2023 seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tanggal 9 hingga dengan 10 April rencananya akan dilakukan pengumuman pasca sanggah. Dan dari tanggal 11 hingga 30 April akan dilakukan agenda pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K. Rencananya penetapan jadwal NIP P3K ini akan dilakukan dari tanggal 24 April hingga dengan 18 Mei tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah pengumuman pasca sanggah, para pelamar diharapkan mengisi daftar riwayat hidup yang juga dikenal sebagai pemberkasan. Dalam hal pemberkasan tersebut, diperlukan kewaspadaan dan beberapa poin agar kelulusan dan penempatan rekan-rekan sekalian selaku P3K itu tidak dibatalkan atau bisa lulus dan bisa dianggap valid. Mengingat pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya banyak rekan-rekan kita yang dibatalkan oleh karena ada kekeliruan di dalam pemberkasan dan penginputan dokumen. Rekan-rekan sekalian, para peserta P3K tahun 2022 yang telah mendapatkan informasi atau penempatan harus memastikan beberapa poin penting yang akan saya bagikan pada video ini agar tidak terjadi pembatalan saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup. Setidaknya terdapat 7 hal yang menjadi penyebab dibatalkannya P3K di tahap ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidaksesuaian data antara KTP, ijazah, dan akte kelahiran. Jadi rekan-rekan sekalian harus bisa memastikan di antara 3 dokumen ini, yakni KTP, ijazah, dan akte kelahiran benar-benar datanya itu sesuai dan sinkron. Artinya jika nama jika rekan-rekan memiliki nama yang tidak sesuai di antara ketiga dokumen ini, termasuk dengan tanggal atau tempat lahir, sebaiknya mulai dari saat ini itu bisa diurus di kantor atau instansi terkait. Jika terdapat ketidaksesuaian ini, konsekuensinya ya paling ringan adalah berkas dinyatakan tidak lengkap atau BTL. Sedangkan konsekuensi yang paling berat adalah gugur dan rekan-rekan sekalian tidak dinyatakan sebagai peserta atau guru honorer yang lulus menjadi P3K. Jadi ini menjadi perhatian bagi rekan-rekan. Dari ketiga dokumen ini, mulai dari saat ini silakan dicek apakah memang datanya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian rekan-rekan sekalian, agar masalah ini dapat diatasi, rekan-rekan saat ini masih ada waktu untuk melakukan sinkronisasi data antara KTP, ijazah, dan akte kelahiran. Silakan mendatangi kantor-kantor atau instansi terkait, dalam hal ini kantor dinas kependudukan, agar rekan-rekan bisa memiliki dokumen yang valid, artinya sesuai antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Penyebab yang kedua adalah mengupload file, kesalahan mengupload file oleh karena tertukar, kemudian ukuran file terlalu kecil atau data yang sudah kadaluarsa, seperti surat keterangan kelakuan baik atau SKCK. Silakan dicek terlebih dahulu apakah dokumen SKCK rekan-rekan sekalian itu masih berlaku atau tidak. Termasuk di dalam mengupload file, rekan-rekan harus hati-hati dan
upayakan untuk merecek terlebih dahulu sebelum disubmit. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian sangat penting untuk melakukan pengecekan dan lebih teliti saat mengupload data pada pengisian daftar riwayat hidup. Penyebab yang ketiga adalah kesalahan dalam memasukkan data pada isian daftar riwayat hidup. Jika terjadi kesalahan saat memasukkan data, dapat menyebabkan statusnya menjadi tidak lengkap atau BTL. Bahkan bisa dibatalkan atau ditunda untuk penetapan NIP. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya memasukkan data dengan benar dan teliti. Penyebab yang keempat, rekan-rekan sekalian, adalah format yang tidak sesuai, terutama untuk syarat pernyataan 5 poin, surat lamaran, dan surat keterangan mengajar. Format resmi tidak boleh diedit, kecuali identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, dan unit kerja yang ditempati. Kemudian yang kelima adalah sebagian data yang belum terupload secara lengkap. Artinya, jangan sampai meskipun berkas sudah lengkap, namun belum diupload keseluruhannya. Jika perlu, oleh karena itu rekan-rekan perlu cross-check ulang setiap mengupload dokumen. Jika hal ini terjadi, bisa saja rekan-rekan statusnya tidak lengkap atau BTL sehingga bisa dibatalkan atau penetapan NIP-nya tertunda. Penyebab yang keenam adalah kesalahan pada saat uploading data ke sistem SSCHSN seperti status galat 500, server down, atau not responding. Sebaiknya saat mengupload data atau berkas, pilih waktu yang longgar agar tidak terjadi kejadian sistem down dan pastikan internet dalam kondisi yang lancar. Penyebab yang ketujuh adalah tidak mengklik tombol resume di akhir pengisian daftar riwayat hidup yang sangat penting dan bisa berakibat fatal bahkan tertundanya beberapa bulan atau tahun. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengklik tombol tersebut. Rekan-rekan sekalian, jangan sekali-sekali langsung mengklik tombol resume sebelum rekan-rekan meng-cross-check ulang tentang data-data atau dokumen-dokumen yang wajib untuk di-upload. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 7 faktor utama yang bisa membatalkan rekan-rekan di dalam proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi hal ini perlu sangat penting oleh karena hal ini bisa berakibat fatal kepada rekan-rekan sekalian sehingga bisa tunda di dalam mendapatkan NIP atau bahkan bisa gugur dari penetapan NIP. Semoga saja rekan-rekan sekalian bisa diberikan kelancaran hingga benar-benar rekan-rekan bisa menerima NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi terbaru seputar guru, tenaga honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.